Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mab'atsun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para jajaran pengurus Masjid Miftahul Khair yang insyaallah dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dunianya, berkah akhiratnya, amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Miftahul Khair rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa bertemu dalam kajian di Sabtu malam Ahad ini. Sebagaimana yang disampaikan kepada kami, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini berbicara tentang bahaya daripada hasad, atau berbicara tentang hasad. Kita mulai dengan hadis sebuah cerita. Cerita ini ditemukan di 3 kitab. Yang pertama di kitab Musnad Imam Ahmad, nomor hadis 12.236, derajat hadisnya sahih, dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian bisa juga ditemukan di kitab Ibnu Qudamah, di kitab, nama kitabnya Al-Mughni, tebal kitabnya 547 halaman. Kitab ini merupakan fikih mazhab Hambali, di nomor hadis 3168. Kemudian juga bisa ditemukan di dalam kitab Syu'abul Iman Al-Imam Al-Baihaqi dalam fikih mazhab Syafi'i, di nomor hadis 6181. Hadisnya cukup panjang, kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kana julusan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Satu ketika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, kami sedang julusan. Kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Julus itu duduk, Pak, dari bahasa Arab jalasa yajlisu. Kalau majlis, tempat duduk. Majlis ilmu, tempat duduknya orang-orang yang menimba ilmu. Kana julusan, kunna julusan, kita sedang duduk-duduk dengan Nabi. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi, kata Nabi, akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Artinya yang akan datang ini manusia dan masih hidup. Kemudian setelah Nabi berkata tersebut, fatola, kemudian datanglah seorang laki-laki yang terlambat. Jadi kita kajian seperti ini, tiba-tiba ada yang datang terlambat setelah Nabi mengatakan akan datang sebentar lagi calon penghuni surga. Maka datang dia, fatola ar-rajulun minal ansor, dari sahabat Ansor, orang Madinah. Tantifu lihyatuhu min wudu'ihi, jenggotnya, kata Nabi, masih basah bekas wudu. Qad ta'allaqa na'layhi fi yadihi simal, kemudian dia mengangkat kedua sendalnya di tangan sebelah kirinya. Falamma kana al-ghad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misla zalik. Hari kedua ceramah taklim di majelis ilmu, Nabi di awal taklimnya mengatakan seperti itu lagi, akan datang laki-laki calon penghuni surga. Falamma kana yaumul ghad zalika rajul misla marratil ula, lagi-lagi datang laki-laki yang kemarin seperti hari pertama, min ahlil jannah.
Falamma kana yaumus salis, hari ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kembali bersabda, mislam maqalatihi aidan, seperti hari pertama dan hari kedua. Faqala azalika rajul, maka datang lagi laki-laki itu mislah halatil ula, seperti pertemuan yang pertama. Jadi 3 hari berturut-turut Nabi bilang akan datang calon penghuni surga. 3 hari berturut-turut datang laki-laki yang sama, jenggotnya basah, ngangkat sendal di sebelah kiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Umar bin As. Setelah hari ketiga itu selesai taklim, maka salah satu seorang sahabat berdiri. Nama sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Kemudian mengikuti laki-laki tadi yang dibilang Nabi calon penghuni surga. Kemudian dia berkata kepada laki-laki tersebut, inilah itu abi, fa'aqsamtu an la adkhula alaihi salasan. Tuan, dia bilang, orang yang dibilang Nabi calon penghuni surga itu, maka Abdullah bin Amr bin As bilang, Tuan, saya sedang bertengkar dengan ayah saya. Saya bersumpah 3 hari tidak mau pulang ke rumah. Boleh tidak kira-kira saya nginap di rumah kamu? Dia bilang kayak gitu, Pak. Apa kata laki-laki tersebut? Naam, boleh, tidak jadi masalah. Daripada kelahi dengan bapakmu, nginaplah di rumahku, katanya. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian Anas bin Malik menyampaikan, annahu bata ma'util kalayali salasa, maka menginaplah Abdullah bin Amr bin Abbas itu, Abdullah bin Amr bin As 3 hari. Dalam Islam, menginap ke rumah tetangga, menginap ke rumah keluarga, itu sunnahnya maksimal 3 hari. Nah, kalau bapak sedang mudik atau sedang safar ke rumah orang, itu dalam Islam 3 hari maksimal, ya, kecuali ya ada urusan yang harus diselesaikan tidak cukup 3 hari, nah, itu boleh-boleh saja, tapi sunnahnya maksimal 3 hari. Falam yarahu yakumu minal laili syai'an khaira annahu iza ta'arwa taqallaba ala firas zakarallahu azza wa jalla wa kabbara hatta yakuma lis salatil fajr. 3 hari aku nginap, kata Abdullah bin Amr bin As. 3 hari kulihat dia tidak pernah tahajud. Udah ku tunggu-tunggu begadang, intip-intip, tidak bangun-bangun di manusia. Kata Nabi calon penghuni surga, tahajud enggak? Kira-kira kayak gitu, Pak. Kecuali dia hanya bangun beberapa jam menjelang subuh, itu pun berzikir, bertakbir, Allahu Akbar, sampai datang masuknya waktu subuh. Jadi dia bangun mungkin kalau subuh jam 4:30, sekarang ya sekitar jam 4 lah dia bangun, ya. Jadi dia tidak bangun jam 2 atau jam 1. Waqala Abdullah, maka Abdullah berkata, khaira anni lam asma'hu yaqul illa khairan. Tapi selama 3 hari itu aku tidak pernah mendengar dari mulutnya keluar perkataan yang merendahkan istrinya. Aku tidak pernah mendengar dari mulutnya perkataan yang menyakiti istrinya, menyakiti anaknya, bernada tinggi pun aku tidak pernah dengar. Oh, rahasianya ternyata di sana. Yaqul illa khairan, yang keluar dari mulutnya hanya yang baik-baik. Falamma madat salasalayalin, setelah 3 hari aku pulang. Sebelum aku pulang, aku berpikir udah tidak ada lagi nih amalan. Aku meremehkan, ini kak ahli surga. Fakultu ya Abdullah, inni lam yakun baini wa baina abi ghadab. Jadi ketika 3 hari itu, Pak, dia pulang, dia bilang sama laki-laki itu, sebenarnya dia bilang, aku ini tidak bertengkar dengan ayahku, aku ini tidak kelahi dengan ayahku, cuman aku tipu-tipu aja, katanya, supaya aku bisa nginap. Nah, kenapa kau berbohong? Karena kata Nabi, 3 hari Nabi berceramah, 3 hari Nabi taklim, dibilangnya kau ini calon penghuni surga. Aku mau lihat apa amalanmu, ya. Jadi aku bilang sajalah aku sedang kelahi dengan ayahku, sehingga biar kau izinkan aku menginap di rumahmu. Kemudian kata Abdullah, fa'ammal ladzina baqa, sehingga aku tidak melihat apapun darimu, ta'mal kasir, amal yang banyak. Faqala ma huwa illa ma ra'aitu,
Apa yang kau perbuat sehingga Nabi mengatakanmu seperti tersebut? Maka orang itu berkata, ma huwa illa ma ra'aita. Aku tidak ada amalan lain selain apa yang kau lihat. Illa, kecuali orang itu bilang, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan. Aku tidak pernah mau menipu orang. Wala ahsudu, aku tidak pernah iri kepada orang. Ahadan, siapapun, ala khairin a'tahullah, atas rezeki, atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, iyahu, kepadanya, aku tak pernah iri. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Amr bin As berkata, hazihil lati balaghat bika wa hiya allati la nuntiqu. Inilah ternyata rahasia kenapa engkau dibilang Nabi sebagai ahli surga. Tidak pernah iri, tidak pernah dengki kepada tetangga, tidak pernah hasut. Hari ini ada orang, Pak, di planet Jupiter, melihat tetangganya ada mobil, sakit hatinya, berubah doanya panjang, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Dibacanya semua, Pak, Asmaul Husna. Allahumma atini, ya Allah berikan saya. Allahumma atini kijang inopa yang isinya mewah, dia bilang. Dia lengkap, dia bilang ke Allah, Pak. Dapat dia kijang inopa, orang berangkat masjid maghrib, dia masih sibuk ngelap kijang inopanya. Ayo Pak ke masjid, tanggung, dia bilang. Dikit lagi selesai, dia bilang. Belum maghrib, belum cuci mobil dia, Pak. Dulu belum dapat mobil, panjang kali minta kijang inopa. Habis Isya selesai sholat, gerimis, Pak, gerimis kecil aja, berangkat ke Auri, ya, Rabu malam Kamis, pasar malam, sama istrinya naik motor, ketemu lagi sama tetangganya. Lah bro, kok pakai motor? Dia bilang, kijang inopa mana? Sayang, kan udah dicuci tadi katanya, nanti kotor. Dia bilang, la ilaha illallah. Manusia hari ini ya diperbudak dengan harta. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat hadis pembukanya. Maka ketahuilah, dosa pertama Pak ya, yang dikerjakan di langit adalah dosa iri. Iri siapa? Irinya setan kepada Nabi Adam. Ya, irinya setan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalilnya Ustaz, surat ke-7 Al-A'raf, juz ke-8 ayat ke-12, halamannya 152, barisnya pertama paling atas sebelah kiri. Apa kata setan? Ana khairun minhum. Aku lebih baik daripada Adam. Aku lebih lama, kata iblis, di surga nih. Aku lebih duluan ketemu Allah. Aku lebih duluan menguasai surga. Kok tiba-tiba diciptain manusia yang ingin ganti singgasanaku, yang ingin ganti tahtaku, yang ingin ganti harta-hartaku yang kudapatkan di surga ini. Ana khairun minhu. Aku tidak mau sujud. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kalimat dosa pertama yang diucapkan oleh iblis, ana khairan minhu. Aku lebih baik daripada dia. Kok dia yang jadi ketua masjid? Padahal kan aku yang lebih alim. Jenggotku lebih panjang, ya. Sholat sunatku lebih lama. Kok dia jadi ketua masjid? Enak kali, dia mau pakai mobil kemana-mana. Dia bilang ya, fasilitas VIP. Dia bilang, ana khairun minhu. Aku lebih dulu makan asam garam daripada dia. Hati-hati. Itulah dosa pertama yang dilakukan di langit Allah Subhanahu wa taala, iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Lebih duluan kenal Allah, lebih duluan di surga. Apa yang merasa diambil? Tahta dan harta. Tahta, singgasana jadi pemimpin, karena Nabi Adam akan diutus jadi pemimpin, khalifah. Kemudian harta. Kata Allah, fakula minha haitsu syi'tuma raghada. Makanlah terserahmu, ya semaumu, haitsu syi'tuma raghada, sebebas-bebasnya, kata Allah di dalam surga. Iri iblis, dengkinya, hasadnya iblis, itulah dosa pertama di langit Allah. Kedua, dosa pertama di bumi. Kalau tadi dosa pertama di langit,
kedua dosa pertama di bumi. Ternyata dosa pertama di bumi bisa buka Quran, surat kelima, nama suratnya Al-Ma'idah, juznya ke-6, ayatnya ke-30, halamannya 112, barisnya ke-11, sebelah kiri. Al-Ma'idah 30. Apa kata Allah? Fatawwa'at lahu nafsahu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minal khashirin. Maka Qabil membunuh Habil. Itu tafsir, Pak ya. Jadi anak Nabi Adam yang bernama Qabil membunuh Habil pertama kali, maka dosa pertama kali di muka bumi bukan membunuh, tapi sebelum dia membunuh, fatawwa'at lahu nafsahu, dia mengikuti dengkinya di hatinya, irinya di hatinya. Apa irinya? Kok adekku dapat istri lebih cantik, kok istriku tidak cantik? Iri, dengki, hasad seorang anak Nabi Qabil kepada Habil. Fatawwa'at lahu nafsahu, karena dengkinya, karena irinya, karena tidak senangnya, qatla akhi, dibunuhnya saudaranya. Faqatalahu, maka terbunuhlah, fa asbaha minal khasyirin, maka dia jadi orang yang paling rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Wanita. Kalau ditarik kesimpulan, harta, tahta, wanita. Bahaya, Pak. Ya, sering orang bilang kan, harta, tahta, wanita. Itulah iri pertama yang terjadi. Irinya Adam, irinya iblis kepada Nabi Adam, karena harta di surga mau dikuasai oleh Nabi Adam, bebas makan kecuali satu kol. Kemudian tahta, Nabi Adam ingin dijadikan khalifah. Kemudian dosa pertama di bumi karena iri gara-gara wanita. Maka ketika Nabi Yusuf minta perlindungan daripada Zulaikha, inni ma'aza Allah, aku berlindung dari godaan perempuan. Kalau berlindung dari godaan setan, a'udzubillah. Kalau berlindung dari wanita, ma'azallah, lebih bahaya, lebih godaannya lebih menakutkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Quran surat keempat An-Nisa, juznya ke-5, ayatnya ke-32, halamannya 55, baris pertama paling atas sebelah kanan. Apa kata Allah? Wala tatamannau ba'dukum wala tatamannau ma faddallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Jangan iri terhadap apa yang aku berikan kepada orang lain. Nanti buka surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 32. Apa kata Allah? Ahum yaksimuna rahmatar rabbik. Apakah kau, kata Allah, yang membagikan rezeki? Nanu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Urusan dunia, kata Allah, aku yang bagi. Ini dapat mobil, ini dapat motor, ini dapat rumah 2 tingkat, ini istrinya cantik, ini istrinya gendut, ini istrinya mancung, ini istrinya pesek. Nah, qasamna bainahum, aku yang tentukan, kata Allah. Aku yang bagi. Ini rumahnya kena banjir, ini rumahnya tak kena banjir. Jangan aku iri-iri, kata Allah. Ahum yaksimuna, kata Allah, apa kau yang memberikan? Nah, qasamna, kami yang memberi, kata Allah. Maka para ulama menyebutkan hasad ini, Pak, sangat-sangat bahaya. Sehingga Nabi ada doanya di Quran yang sangat kita hafal, Pak. Suratnya Al-Falaq, surat kedua terakhir, surat ke-113. Halamannya 604, barisnya ke-9 sebelah kiri, ayatnya ke-5, doanya doa ke-4. Apa bunyinya? Min sarri hasidin iza hasad. Dari kejahatan hasad ketika orang itu hasud. Hasud itu orangnya, Pak. Hasad itu sifatnya. Jadi ketika dia menghasut karena hasad, iri, dengki, hati-hati. Butuh perlindungan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah, ada tingkatannya. Pertama, benci kepada orang lain, itu tingkatan paling rendah. Tidak senang kepada nikmat orang lain. Ya, kenapa dia dapat ya? Kenapa aku tidak dapat ya? Kedua, benci kepada orang lain, kemudian menginginkan nikmat itu hilang. Ya, ngelihat orang pakai motor baru ke masjid, pakai motor merek
T-Max lagi, N-Max, jadi T-Max, N-Max. Dilihat, wih, pakai motor N-Max pula dia. Perasaan yang kemarin belum lunas kredit, tak minta hilang nanti motornya. Itu ada juga. Jadi benci mengharap nikmat itu hilang. Yang ketiga, kata ulama, benci kemudian mengharap nikmat itu hilang, mengharap nikmat itu pindah ke dia. Lihat tetangganya pelihara burung, mahal ini burung murai batu, jutaan ini, tak minta terbang hilang, burungnya pindah ke rumah, dia bilang. Nah, kalau bisa sama burung-burung tuan rumah itu hilang semua, dia bilang. Ya, nah ini Pak tingkatan yang ketiga, benci kemudian menginginkan nikmatnya hilang, menginginkan nikmatnya pindah ke dia. Yang keempat, ini yang paling parah kata ulama, benci ke orang lain, iri ke orang lain, kemudian menginginkan nikmatnya hilang, menginginkan nikmatnya pindah, dan menginginkan orang itu hancur. Laris sekali warungnya ya, laris sekali jualan baksonya, ini pasti pakai penglaris ya. Ini ada genderuwonya ini pasti. Kenapa Pak bilang kayak gitu? Iya Ustaz, aku makan di situ enak kali Ustaz, giliran dibungkus nggak enak baksonya Ustaz. Ini pasti penglaris Ustaz. Ada aja dia bilang, Ustaz kira-kira ada amalannya enggak Ustaz? Minta pula dia amalan ke saya Pak. Saya bilang, saya dulu di pesantren 4 tahun Gontor, di Padang saya 4 tahun, kemudian di Bekasi ngambil sanad ke Ustaz Adi Hidayat setahun. Saya bilang, adalah, saya bilang pasti anak pondok itu amalan. Saya bilang, kalau masalah penglaris itu kan ada kata Nabi, orang yang berserikat dengan jin. Maka yang paling gampang apa Ustaz? Kau baca ayat kursi. Kata ulama, baca ayat kursi itu 9 waqaf. Nanti kalau buka ayat kursi Pak, 255 di Quran itu ada 9 tanda berhenti, itu baca. Nah, kemudian ditiup 7 kali kata para ulama. Jaraknya jauh Pak, jangan terlalu dekat. Ya, jadi baca ayat kursi, kemudian ditiup 7 kali maksimal ke arah tempat jualan itu. Kalau di antara 7 tiupan itu ada angin yang kembali ke muka, itu pakai penglaris. Tapi kalau udah 7 kali tiup, enggak ada juga angin itu balik, enggak ada, dia pakai penglaris. Tapi saran saya membacanya jangan di depan tukang bakso tuh. Allahu la ilaha illallah. Wah bakso tuh lari ke bapak. Ya, lari sekali Ustaz. Ini pasti pakai ini ya. Nah, ternyata diajarkan Pak ya. Nah, ada orang pakai tanah kuburan, orang syirik gitu Pak. Ya, boleh lah. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak mau tahu, gimana Ustaz? Ya, apa? Baca bismillah, baca doa, tangan kanan mau pakai penglaris, mau tidak pakai penglaris, nggak dosa kita. Tapi kalau mau tahu, ada ilmu-ilmu yang memang pernah diajarkan. 7 kali tiup ayat kursi, 9 tanda wakaf. Jemaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi dalam riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4200 dan Abu Dawud 4210, iyyakum wal hasad, jauh-jauhilah hasad, jauh-jauhilah tidak senang dengan orang. Setiap manusia itu pasti ada rasa tidak senang, tapi rasa tidak senang itu bisa dihilangkan dengan beristighfar, dengan yakin, ya Allah ini sudah yang terbaik, karena Allah tidak akan memberikan yang kita inginkan Pak. Allah akan memberikan apa yang menurut Allah perlu bagi kita, apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Boleh jadi kalau kita dikasih anak banyak, tidak akan sehebat dia. Boleh jadi kalau kita dikasih anak PNS, TNI, Polri, tidak seamanah dia. Boleh jadi kalau kita dikasih jabatan, tidak sehebat dia. Maka kata Allah, cukuplah. Ya, kau tidak perlu bayar pajak mobil, kau tidak perlu ganti ban mobil yang mahal. Cukuplah dengan motormu itu saja. Cukuplah dengan handphonemu itu saja. Tidak usah iri melihat teman handphonenya gambarnya Apple di belakang. iPhone, HP kawannya paling kredit 12 kali. Ya, anak pula dia itu beli cash mahal tuh handphone, dia bilang. Itu hati-hati Pak, itu hasad, dan itu bahayanya sangat besar. Iyyakumul hasad. Fa innal hasad yakulul hasan. Kenapa? Karena ketika kau hasad kata Nabi, kebaikanmu akan dimakan. Nah, inilah capek bapak sholat, capek sedekah, capek ke masjid sholat Jumat, lihat tangga sebelah, kerja ndak jelas, ngisi kota infak 100.000, sombong kali dia bilang. Ya, itu orang kota infak nggak dipikirkannya Pak. Padahal duit 100.000 yang dimasukkan tetangganya di belakang dia sholat itu Pak, duit dia yang jatuh di belakang. Ya, sampai di rumah lah, hilang 100.000 ya. Ditanyanya sama tetangga, kau tadi sedekah 100.000 mana? Ya duit kau lah, dia bilang. Ilaha illallah, dia bilang mati. Aku nolong kau lah,
ilaha illallah, dia bilang. Ya, rugi aku 100.000 ke masjid tadi ya, duitku dimasukkannya. Banyak orang hari ini kayak gitu, Pak. Iyyakumul hasad fa innal hasad yakulul hasanah. Maka dia akan menggerogoti kebaikan. Ke masjid ngelihat tetangga, umroh tiap tahun, ke masjid enggak. Apa itu? Haji tapi masih pakai celana pendek. Apa itu? Hati-hati, Pak. Kita ke masjid jadi sia-sia, ya. Kita beramal jadi sia-sia. Kenapa? Sibuk mengomentari dapur orang, sibuk menyalahkan orang, sibuk mengurus rumah tangga orang, itu tidak masalah. Ketika kita benci kepada tetangga kita, maka kita sedang benci dengan yang menciptakannya. Ini tidak terima dengan ketentuan Allah, tidak terima dengan qadar Allah. Ya Allah, dia nggak pernah ke masjid, tapi mobilnya ganti-ganti, kerjanya bagus, istrinya cantik, anaknya nggak pernah ke rumah sakit. Saya ini Allah rajin ke masjid tiap hari, sulit kali dapat rezeki. Tiap bulan masuk BPJS ke Medika, ya Allah. Lo udah rajin ya Allah. Mungkin karena iri itulah, Pak, karena dengki itulah, karena ada hasad itulah yang menyebabkan datangnya penyakit, yang menyebabkan datangnya ghil. Maka kata Allah subhanahu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kama ta'kulun narul khatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Maka hasad itu bisa menggerogoti kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita kerjakan. Dengar orang baca Quran di masjid, jelek kali bacaannya ya. Dengar orang azan di masjid, la ilaha illallah, siapa pula azan di Miftahul Khair? Mana ada orang lain kah yang azan? Komentar aja, Pak. Sholat enggak? Ya, apalagi kalau yang azan udah tua, ya, suaranya sampai 3 kali tarik napas, mati nih yang azan, mati dia bilang. Ke masjid enggak? Ya, udahlah, masjid bagus, AC, hujan deras, tangannya aja keluar. Hujan, dia bilang. Siapa yang mau ke masjidnya, dia bilang. Tangannya aja yang keluar, orangnya tidak keluar. Ya, so rajin kali ke masjid pakai payung, dia bilang. La ilaha illallah. Ini penyakit bahaya, karena ini penyakit pertama yang dilakukan setan kepada iblis, iblis kepada Nabi Adam. Penyakit pertama yang dilakukan Qabil kepada Habil, sehingga terjadi pembunuhan pertama kali di muka bumi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim, Abu Khairah, nomor hadis 2564, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu, jangan hasad, wala tanajasu, jangan jelek-jelekkan jualan saudara kalian. Belilah sama aku, yang jualan dia itu palsu, dia bilang. Ya, ini tidak boleh. Wala tadahodu, dan jangan kalian saling marah godok. Wala tadabaru, jangan saling diam. Wala baihun wala yabghi baihun min bai'in akhi, jangan jualan di atas jualan orang lain. Belilah bensin aku, bensin dia tuh tidak nyampe 1 liter, cuma lihat papannya miring ya, kelihatannya aja full bensinnya. Nah, itu haram, Pak, ya, tidak boleh menjelek-jelekan. Belilah baju sama aku, baju sama dia tuh tidak bagus, gitu. Itu dilarang oleh Nabi, ya. Wa kunu ibadallah ikhwana, kalian itu bersaudara. Al muslimun hakul muslim, karena seorang muslim itu saudara muslimnya. La tuzlimu, jangan zolim. Saya pernah bahas zolim itu, Pak, nerakanya mengerikan, dicabut nyawanya mengerikan. Beda dengan orang tidak zolim. Wala yakhziluhu, jangan menjatuhkan orang, tidak boleh menjatuhkan orang, ya. Apalagi ini musim pilkada, Pak. Kalau kita tidak senang dengan nomor yang kita tidak pilih, jangan dijelek-jelekan, ya. Ya, sudahlah tidak menang, banyak dosa lagi, Pak, ya. Ya, saya pilih nomor 1, Ustaz, silakan. Saya pilih nomor 2, silakan. Saya pilih nomor 3, silakan. Jangan dijelek-jelekan, jangan dibuka aibnya. Kalau mereka saling buka aib, nah itu urusan mereka, Pak. Tapi kita jangan ikut-ikutan, ya. Kenapa? Karena nanti jadi masalah, jadi penyakit hati, menghitam hati kita, sulit ibadahnya, malas ibadahnya, ada hasad di dalamnya. Kemudian wala yakzibuhu, jangan berbohong. Wala yahkiruhu, jangan saling merendahkan, meremehkan, ya, menjatuhkan. Jangan menzolimi, jangan menjatuhkan, jangan saling berbohong, jangan saling merendahkan. Apa coblos itu?
paling dapat amplop 300, mending aku coblos nomor 5, dapat amplopnya 500 sepaket katanya sama gubernur. La ilaha illallah. Ini hati-hati Pak ya, banyak makan amplop. Dan dalam ilmu kesehatan Pak, makan amplop itu jadi penyakit Pak. Iyalah Ustaz makan amplop. Bagaimana Ustaz kalau dikasih Ustaz? Gunakan di jalan yang tidak jadikan perut Pak. Beli kipas, taruh ke masjid. Di meja, taruh ke masjid. Beli nampan, beli tisu, taruh ke panti. Yang dijadikan darah daging Pak. Ya, ditolak nanti tersinggung Pak RT, ditolak nanti tersinggung. Nah, terima aja. Atau Bapak diam-diam saja, misalnya Bapak dapat amplop 5 kan Pak. 5 kali 5, 2.500.000. Nanti Bapak telepon Pak Wahid. Adakah nomor Ustadz yang isi kemarin itu? Kasih ke saya, tapi jangan bilang dari caleg Pak, saya kena juga dosanya nanti. Ustadz ini ada rezeki dikit Ustadz, nggak jelas ini rezeki dari mana, buat Ustadz aja Ustadz. Nah, karena saya nggak tahu, saya nggak mau tahu, berkah buat saya Pak. Ya, kalau jadi makan salome, Bapak makan mie gacoan, ayo ini ada amplop, yuk makan mie gacoan yuk. Elah, Pak. Jadi darah daging ya Pak. 40 hari, 40 malam tidak diterima ibadah Pak. Nauzubillah. Illa taubah, kecuali bertobat kepada Allah. Beli lampu jalan, ada lampu jalan putus, taruhlah. Atau beli kain kafan. Nah, inilah sedekah kain kafan lah pada jadi darah daging ya. Atau dimasukkan ke kota infak, atau dimasukkan ke panti. Nah, terserah, jangan dijadikan darah daging. Karena sulit kali menghindari hal-hal tersebut. Tapi kalau bisa ditolak, luar biasa bisa ditolak. Jamaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna, kata Tambi, karena menjauhi hasad itu sulit, maka perlu takwa di dalam hati. Yusiru ila sadrihi salasah. Nabi menunjuk hatinya sampai 3 kali. Bagaimana Ustaz untuk menghindari daripada sifat hasad? Pertama, tawakal. At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Kenapa kita iri? Karena kita merasa tidak cukup akan nikmat yang kita berikan. Maka bertawakallah kepada Allah. Ya Allah, aku ingin punya mobil tanpa harus riba. Bilang gitu. Ya Allah, aku ingin, ya Allah, tahun ini aku bisa bayar zakat 25 juta ya Allah. Kalau bayar zakat 25 juta, artinya Pak, pendapatan bersihnya yang disimpan selama setahun 1 miliar. Itu minta duit 1 miliar, tapi caranya halus. Ya Allah, mau bayar zakat 25 juta ya Allah. Nah, itu sama aja minta duit 1 miliar Pak. Kalau minta 1 miliar kan agak malu sama malaikat. Sholat kau bolong-bolong, minta 1 miliar kau. Nah, itu caranya. Ya Allah, aku tidak mau zolim ya Allah, tidak mau nyusahin tetangga pinjam mobilnya ya Allah kalau hujan. Kalau ngantar orang ke rumah sakit, aku juga butuh mobil ya Allah. Boleh Pak minta. Ya. Jadi masalah, tapi digunakan dalam kebaikan. Jenguk saudaranya sakit bisa dipakai, ada tetangganya sakit bisa dipinjamkan. Apalagi masjid kita ada mobil layanan umat, ya luar biasa Pak. Ya isilah bensinnya, kan? Ya, nggak usah ngomong. Ya, apalagi minjam motor teman, minjam mobil teman, pulang nggak ada isi bensin, nyota kali, kan? Dalam minjam nggak ada isinya lagi. Datang pula ke rumah sakit Pak, nggak bawa apa-apa, ya bawalah apa kan? Jeruk misalnya. Ini enggak protes, dia bilang, Ustadz dia ini asam lambung Ustadz, kalau dikasih jeruk nanti bahaya Ustadz. Ya, bawa salak, saya bilang. Ustadz dia ini enggak buang air besar Ustadz 3 hari, kalau dikasih salak tambah nggak bisa dia buang air besar. Lah kaulah saya bilang. Nah kau bawalah ini, saya bilang, semangka. Ustadz dia ini diinfus kanan kiri Ustadz, kalau dibawa semangka nanti dia kencing, turun naik dia Ustadz. La ilaha illallah. Bawa durian. Nah inilah bodohnya Pak Ustadz, dia bilang. Kenapa saya bilang? Mana boleh ke rumah sakit bawa durian, dia bilang. Oh iya benar juga, saya bilang. Bawalah anggur, saya bilang. Ustadz, anggur itu makanan orang kota, yang sakit ini orang desa Ustadz. Nanti dia terkejut lihat anggur Ustadz. La ilaha illallah. Kau bawalah amplop, kau isi uang, kau kasih ke dia. Ustadz yang sakit ini istrinya. Lah terus masalahnya apa? Suaminya nih Ustadz udah jadi online, dia bilang. Judol Ustadz. Oh. Terus kalau nanti istrinya tidur dipakai duit tuh main judi, main slot Ustadz, dikirim ke Dana, dikirim Ustadz. Oh, ilah. Ya sudahlah, saya bilang, kau pergi ke tukang fotokopi. Nah, nanti kan ada di depan, kau beli gambar buah-buahan yang lengkap buah-buahannya, kau kasih lah ke rumah sakit. Cocok kali Ustadz, dia bilang, inilah yang paling hebat Ustadz. Ya. Ini enggak kadang jenguk Pak Haji, apa yang dirasakan Pak Haji, dia bilang. Apa kata Pak Haji tuh?
apa yang kurasakan di rumah sakit ini? Kau datang nggak bawa apa-apa. Kau bawa jeruk, bisa kurasakan manis, asin, asam. Nah, inilah orang hari ini, Pak ya. Maka merasa cukup akan apa yang diberikan Allah. Kedua, bagaimana menghindari hasad? Banyak-banyak baca doa Mu'awizatain 3537, 3575, Tirmizi. Apa itu? Surat pendingin. Pendingin itu Pak, kalau di rumah Bapak lihat ada namanya kulkas. Bahasa Inggrisnya dingin, kul. Maka surat yang dingin-dingin. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Apa satu lagi? Kul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu surat pendingin, Pak. Nah, sebelum tidur, pagi-pagi sebelum Bapak keluar kerja, baca 4 itu saja, Pak. Ditiup di tangan, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Di 3348-nya. Jadi sebelum tidur juga baca itu. Supaya apa? Kalau ada orang kirimkan hasad, itu tidak kena di sekujur tubuh, ya. Apalagi kalau ditambah ayat kursi dan lain sebagainya. Itu diajarkan Nabi, doa daripada perlindungan. Kemudian ada yang terakhir, ada bedanya dengan ain. Kalau ain itu rasa senang orang kepada kita tanpa menyertakan nama Allah. Kalau hasad, orang tidak senang kepada kita. Dua-duanya bahaya. Kalau ain, Bapak punya anak Bapak ranking juara, katakanlah juara panah, juara gitar. Nah, nanti dipamerkan kepada tetangga. Apa kata tetangga? Pintar kali ya anak kau ya. Nah, itu ain. Kalau dia tidak bilang Masya Allah, kalau dia tidak bilang Tabarakallah, apa kata Nabi? Al-ainu hakun, walau kana syabiqul qadar syabiqul ain. Ain itu bisa mendahului kematian, bisa mendahului qadar kalau seandainya ain itu dilemparkan kemudian ditembak oleh setan. Nah, itu penyakit yang berbahaya. Kata Nabi, jangan kau puji temanmu tanpa menyertakan asma Allah. Bapak punya bayi, dilihat bayinya sama tetangga, cantik kali, dia bilang. Bapak punya mobil, bagus sekali mobilnya. Secara langsung mata ke mata, kata Nabi, itu ain. Dan ain itu tiba-tiba panas, tiba-tiba demam. Maka bagaimana cara membedakannya, Ustadz? Kalau penyakitnya tiba-tiba, kemudian dibacakan ayat Quran 5 menit, 10 menit, dipegangkan dia hilang, itu ain. Dia bergeser, itu ain. Tapi kalau dibacakan ayat, dia tidak berubah-ubah, itu penyakit medis. Tapi kalau penyakit non medis, dibacakan ruqyah, dia hilang. Kalau tidak dibacakan ayat-ayat ruqyah, dia tidak hilang, itu penyakitnya non medis. Medis. Jadi kalau dibacakan ayat ruqyah masih sakit lambungnya, itu medis. Cek ke dokter. Tapi kalau dibacakan ayat ruqyah, muntah dia, merinding dia, kesurupan dia, nah itu penyakit ain. Datang dari pujian orang yang melihat tanpa menyertakan Allah. Atau hasad, dilempar orang hasad, tidak senang, nah itu bisa. Kata Nabi di Tirmizi 1988, wa iza ightasaltum faghsilu minal ain. Kalau ada orang kena ain, ambil air mandinya. Dulu Pak, sebelum saya masuk pesantren, saya bilang ini syirik, saya bilang. Jadi ada tetangga jenguk, dia hamil, diciumnya bayi itu, malamnya bayi itu kejang-kejang demam. Apa kata orang tua itu? Ini gara-gara dicium sama yang hamil tadi, dipuji-puji. Dia bilang, ambil air mandinya, dia bilang, mandikan. Dulu saya tidak tahu ilmu hadisnya. Saya gali ilmu hadisnya, ternyata di Tirmizi 1988, ain itu nyata. Ya, dan itu hadis pertama yang saya gali, ke-7 guru saya cari, ya. Saking senangnya saya belajar ilmu hadis 1988 itu Pak. Kalau Bapak lihat handphone saya 1988. Ini hadis ain Pak. Ya, karena bahaya sekali Pak. Pujian itu sangat bahaya. Hasad itu sangat bahaya. Jadi kata Nabi, ambil air mandinya, dimandikan. Itu kalau tahu orangnya. Kalau tidak tahu Ustaz, ruqyah. Bagaimana cara datangnya? Datang ke Ustadz ruqyah itu Pak. Kalau yang di ruqyah perempuan, dia laki-laki, dia tidak akan memegang langsung. Dia pakai sarung tangan. Kalau dia pegangnya langsung istri Bapak, kalau ditutoknya langsung istri Bapak, itu tidak ruqyah. Tidak ada hukum dalam Islam boleh memegang secara langsung. Dia pakai alat. Maka dibacakan daripada ayat-ayat ruqyah. Kalau ada penyakitnya tiba-tiba terjadi, mungkin dari ain teman kantor, mungkin dari teman-teman di masjid. Apa cirinya Ustaz? Malas ibadah, malas bangun sholat, malas baca Quran. Tiba-tiba saja, biasanya rajin. Nah,
itu boleh jadi ada pujian yang dilemparkan kata Nabi tanpa menyertakan Masya Allah. Kalau orang memuji kita kemudian tidak bilang Masya Allah, kita yang harus bilang Masya Allah wa tawakkaltu ala Allah, atau la haula wa la quwata illa billah, supaya dia jadi tameng. Maka hasad bisa dikirim malam-malam lewat jin, Mbak. Dia tidak senang dengan tetangga, maka dikirim. Maka bacalah sebelum tidur, saya bilang tadi ayat kursi, tidurlah berwudu, ya, miring ke kanan pertama. Kalau nanti mau ke kiri ke kanan atau kepala bolak-balik itu tidak jadi masalah. Yang penting berwudu, baca ayat kul, ayat-ayat pendingin tadi, usapkan ke seluruh tubuh. Itu yang diajarkan Nabi, ya. Jadi tidak syirik, tidak amalan-amalan yang tanpa dalil. Dia ada dalilnya, Tirmizi 3575. Kemudian keluar rumah baca doa supaya nanti kalau di luar rumah tidak dikirim orang hasad, tidak orang dikirim ain. Jadi itulah bahayanya ain, bahayanya hasad. Dia bisa menghapuskan daripada dosa-dosa apabila kita menghapuskan daripada pahala-pahala apabila kita benci kepada orang lain, tidak senang kepada orang lain. Dan ketika kita tidak senang kepada orang lain, kita sedang tidak senang dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, Pak, apa yang kita minta pasti akan dikabulkan Allah. Boleh jadi diganti dengan yang lebih baik, boleh jadi Allah akan pilihkan tempat yang lebih baik untuk menggantikan pada doa kita. Tinggal dilihat sejauh apa kita berdoa. Nabi Ibrahim butuh umur 90 baru dapat anak. Nabi Zakaria butuh umur 90 tahun baru dapat anak. Doanya tidak pernah berhenti. Kalau kita baru berdoa hari ini, tahun, 2 tahun baru ke masjid, tapi berhenti berdoa, pengen umur berhenti, nah, ada yang salah dengan cara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri kepada orang lain, jangan hasad kepada orang lain, teruslah berdoa kepada Allah, teruslah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, istri kita, anak kita. Ain itu, Pak, secara langsung. Adapun lewat foto, lewat patung, dia tidak kena. Silakan buka di berbagai macam kitab, saya sudah gali di Hambali, di Hanafi, di Syafi'i, dan di Maliki. Dia ain, mata ke mata. Jadi kalau foto Bapak pajang, tidak kena dia, Pak. Karena dia tidak ada ruhnya, karena dia tidak langsung. Maka dia khilaf. Ada yang boleh, ada yang tidak perbolehkan. Tapi kalau secara langsung melihat tatap mata, memuji langsung, maka bisa kena hasad, bisa kena ain. Itulah kaji kita pada malam hari ini tentang betapa bahayanya hasad, dosa pertama yang dikerjakan oleh iblis, dosa pertama yang dikerjakan oleh anak Nabi Adam, yang akan mengekalkan di dalam neraka. Dan kemudian Allah, ahli-ahli surga, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Penghuni surga adalah mereka yang tidak ada dendam di dalamnya, tidak ada iri di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, surat Al-A'raf di ayat yang ke-43. Itulah calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada calon penghuni surga, menjauhkan diri kita dari sifat iri, dengki, hasad kepada orang lain. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.